Bab lanjutnya, babul amri bil muhafadhu ala sunnah wa adabiha. Bab tentang menjaga sunnah-sunnah Nabi dan etika yang Nabi ajarkan. Kalau tadi ibadah penting, sekarang yang sunnah juga penting. Sunnah dalam artian ibadah yang tidak wajib tetapi berpahala, atau sunnah dalam artian tradisi baik yang Nabi lakukan. Itu sunnah dua-duanya. Sunnah dalam fikih, sunnah dalam usul fikih. Ini kita jaga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Teman-teman, kata Allah, semua yang Nabi sampaikan ambil, jangan ditanya. Dan semua yang Nabi larang tinggalkan, jangan ditanya. Karakter sabda Nabi, perbuatan Nabi adalah syariat, tidak perlu dipertanyakan. Karena itu dalam konteks berijtihad, teman-teman, ketika ada ayat, ada hadis, kita haram berijtihad, nggak boleh ijtihad. Tapi ketika Al-Quran tidak menjelaskan, hadis nggak menjelaskan, kita berijtihad. Jadi bahasanya itu al-ijtihad fi mauridin nas gitu, la ijtihada fi mauridin nas. Selama ada teks dari Nabi atau dari Al-Quran, tidak boleh ijtihad. Karena kita memang tidak mampu menyamai Nabi dari sisi apapun. Dari sisi otoritas syariat tidak mampu, dari sisi kemampuan berpikir tidak mampu, dari sisi kesolehan yang membuat ijtihad kita disinari oleh Allah tidak mampu. Karena itu semua yang Nabi lakukan ambil saja, tidak perlu dipertanyakan. Beda kalau ijtihad ulama. Anda boleh debat, biasa saja itu, ulama juga dengan ulama lain berdebat kok. Sahabat dengan sahabat lain saja beda pendapat, biasa. Maka ada ucapan, kalau nggak salah Imam Malik yang menyatakan idza qala ar-rasul fa'ala ar-rasi wal aini. Kalau Nabi yang bersabda, itu ucapan di atas mata kita, di atas otak kita, di atas kepala kita, tidak boleh dibantah. Wa idza qala as-sahabi na'khudhu wa natruk. Tapi kalau yang ngomong sahabat, kita boleh ambil, kita boleh tinggalkan. Jadi kalau nanti dalam konteks sahabat Nabi, ijtihadnya boleh diambil, boleh tidak, teman. Biasa saja itu. Wa idza qala tabi'i zahamnahum. Tapi kalau yang ngomong adalah tabi'in, kita kritisi. Zahamnahum. Saya kasih contoh. Ini masih Ramadan konteksnya. Tentang pelaksanaan sholat tarawih. Ada beberapa hadis terkait sholat tarawih, dan menurut saya sholat witir, tentang sholat witir. Setahu saya, sholat sunnah yang banyak dijelaskan oleh Nabi, disebut oleh Nabi, itu sholat witir. Mungkin yang paling banyak. Sehingga kalau Anda membaca kitab hadis, beberapa kitab hadis itu nyebut bab khusus sholat sunnah, tapi setelahnya ada abwab jumma, abwabul witir. Hadis-hadis terkait witir. Jadi ada bab sholat sunnah, lalu ada bab lagi, bab sholat witir. Saking banyaknya hadis tentang sholat witir. Ini artinya bahwa sholat witir sangat penting, sehingga Nabi harus menyampaikan berulang-ulang. Contohnya, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kamu wahai umat Islam yang soleh-soleh. Ahlal Quran itu umat Islam yang soleh-soleh. Nanti ada lagi, Nabi bertanya pada Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Kata Abu Bakar, saya witir sebelum tidur. Kalau kamu Mas Umar, saya witir setelah tidur. Lalu kata Nabi, hada akhadha bil hazmi wa hada akhadha bil quwwah. Abu Bakar hati-hati, karena itu sholat witir sebelum tidur, khawatir tidur mati belum sholat witir, sayang. Kalau Umar pede, dia biasa bangun malam, jadi nanti malam aja, toh sholat yang bagus, sholat yang di akhir malam, gitu kira-kira. Ada lagi hadis Nabi yang menyatakan Nabi Muhammad sholat witir di awal malam, pernah di tengah, pernah di akhir malam. Banyak sekali hadis. Baik, saya akan mulai dengan hadis Abu Hurairah. Ausani khalili bisalasin la ada'ahunna hatta amut. Aku dipesan oleh kekasihku Nabi Muhammad 3 hal yang tidak aku tinggalkan sampai mati. Yang pertama, puasa 3 hari tiap bulan. Kemudian sholat duha, rakaat duha. Yang terakhir, wa an utiro qabla an anama. Aku witir sebelum tidur. Anda garis bawahi, witir sebelum tidur. Sudah, witir sebelum tidur. Ada hadis lagi, ij'alu akhiro sholatikum bil laili witro.
Ij'alu akhir sholatikum bil laili witro. Jadikanlah sholat sunnahmu yang terakhir di malam hari adalah sholat witir. Jadi sholat witir di akhir saat Anda tahajud ditutup dengan witir. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan? Berarti sebelum tidur sholat witir, nanti di akhir juga sholat witir. Witir sama witir, jadinya nggak witir, jadi genap. Nabi bilang, la witroni fi lailatin wahidah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kalau witir sama witir kan jadi syafa, jadi genap. Jadi kalau Anda pakai hadis Abu Hurairah, Anda witir sebelum tidur. Tapi pakai hadis yang lainnya, Anda witir setelah tidur. Maka witirnya jadi 2, tidak jadi ganjil atau witir. Bagaimana cara mengatasinya? Sahabat Ibnu Umar bilang begini, kalau saya sebelum tidur saya sholat witir, lalu saya tidur, pas bangun saya witir lagi, namanya naqdul witri, membatalkan witir, 1 jadi 2. Lalu saya sholat 2 di akhir jadi witir 1. Berarti saya mengamalkan hadis ini dan mengamalkan hadis ini. Saya mengamalkan hadis sebelum tidur witir, mengamalkan hadis di witir di akhir sholat malam. Ibnu Abbas pernah bilang, lawang 2 witir aja dilarang, apalagi 3. Aneh. Terus gimana? Ya kalau sebelum tidur witir, berarti bangun sholat 2 tanpa witir. Tapi kalau sebelum tidur belum witir, pas saya bangun 2 lalu witir. Sekarang Anda pilih pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Ibnu Umar? Dua-duanya sahabat, dua-duanya mulia. Nah, ini yang disebut wa idza qala sahabi na'khudhu wa natru. Pendapat sahabat boleh dipilih. Guru saya memilih pendapat Ibnu Umar. Jadi beliau sebelum tidur sholat witir. Nanti pas bangun tidur, beliau naqdul witir, membatalkan witir, sholat 1 rakaat. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, diakhiri dengan witir lagi. Kalau saya, enggak. Sholat witir sekali. Kalau sebelum tidur witir, berarti nanti bangun gak usah witir lagi. Atau kalau sebelum tidur belum witir, berarti saya nanti di akhir malam witir lagi. Ya mungkin karena karakter saya lebih cocok, ya nggak banyak-banyak witir kayaknya. Mungkin karena malasnya lebih dominan. Tapi itu pilihan, teman-teman. Nanti gimana, mana yang benar? Ya tanya Nabi. Nabi yang mengurus masalah witir, yang ngatur masalah witir, menjelaskan masalah witir. Nanyanya gimana? Ya nanti di akhirat. Kapan? Masuk surga dulu. Nanti sempetin sowan ke Nabi. Nanti nanya, Nabi mohon maaf nih, witir yang benar gimana gitu. Kalau mau seperti itu, berarti ibadahnya yang banyak. Supaya nanti masuk surga bisa dapat nomor urut untuk ketemu Nabi. Dapat apa namanya? Waiting list. Lama Anda pikir Anda doang pengen ketemu Nabi? Jutaan orang pengen ketemu Nabi. Saya sudah daftar juga itu. Nanti ketemu Nabi, entah dapat nomor berapa ini. Entah kalau udah ketemu saya nggak mau pulang. Di situ aja. Anda mau begitu? Nggak bisa. Udah saya pakai ya rumusnya itu. Nggak boleh ikut-ikutan.